Oke, jadi satu hal tolong camkan nih, kehidupan ini ada 3 aspek yang paling penting. Satu adalah ekonomi, makan. Yang kedua adalah kesehatan. Ketiga adalah pendidikan. Ini seperti telur sama ayam, mana yang duluan, tiga-tiganya penting. Nah, saya yang aneh ini kadang-kadang ini yang pendidikan sering disepelekan. Apa contoh misalnya? Menteri Nadiem Makarim sampai menangis ketika mengatakan there is no other choices except PTM. Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus PTM, kondisi apapun. Ada tatap muka. Kenapa? WHO juga sudah menghitung begitu kerugiannya kuantiliun, ribuan triliun selama pandemi waktu itu 1 tahun. WHO menghitungnya begitu. Jadi artinya ini banyak disepelekan masalah pendidikan ini. Terus Presiden Yudhoyono sudah menuliskan dokumen 100 tahun Indonesia nanti tahun 2045 Indonesia emas, yaitu anak-anak yang berkarakter dan memiliki performance kinerja yang bagus. Ini nggak akan tercapai kalau sekarang nggak belajar, sekarang nggak tatap muka. Bukan apa-apa, sehebat-hebat online tetap tidak akan sama dengan tatap muka, hands on gitu. Nah, ini mempengaruhi keputusan ini tadi. Yang kedua, saya boleh sampaikan, saya sudah pernah menyampaikan ada beberapa hal yang menyebutkan bahwa anak-anak itu lebih tahan terhadap COVID. Kalau pakai bahasa saya yang lebih tegas adalah bahwa penyakit COVID ini adalah lebih banyak menyerang orang tua. Orang tua. Pakai bahasa Palembang agak sedikit sindiran ya. Tua, ya, kate abu kata orang Palembang. Orang tua yang nggak menjaga diri. Kan seperti itu. Dan laki-laki lebih banyak, karena laki-laki hampir 2 kali lipat lebih banyak dari perempuan. Ya kan yang keluyuran banyak laki-laki. Ini penyakit COVID seperti ini. Pada anak-anak itu satu buktinya, anak-anak punya imunitas, terutama yang bayi misalnya sampai tahun pertama tuh punya imunitas dari ibunya. Yang kedua, anak-anak itu punya imunitas adaptif. Jadi anak-anak itu kalau kena infeksi misalnya COVID seperti itu cepat adaptif. Maka saya udah merawat banyak keluarga termasuk anak-anaknya itu. Orang tuanya kena, anak-anaknya kena juga, tapi anak-anaknya masih lari-lari. Dan kemudian orang tuanya kira-kira 10 hari baru kemudian negatif, anak-anaknya 3-4 hari pun negatif sudah gede. Kenapa adaptif? Yang ketiga, anak-anak paru-parunya masih elastis. Yang keempat, anak-anak tidak ada komorbid, nggak ada kan darah tinggi segala macam itu kan. Ya? Okay. Maka itu dalam data disebutkan fatalitas pada anak-anak itu adalah 0% sampai usia sekolah itu. Maka kemarin vaksinasi untuk anak kan harus hati-hati itu. Jadi begini, kalaupun terpapar di sekolah jangan dibikin heboh ya. Artinya terpapar di sekolah itu di kelas mana? Ya? Kan banyak. Saya punya sekolah misalnya. Saya punya sekolah itu ada 17 kelas. 17 kelas misalnya yang terpapar di kelas nomor 9 ini. Ya hanya yang nomor 9 itu saja nanti anak itu yang diperiksa ternyata positif nih. Maka kemudian anak di kelas yang nomor 9 itulah yang akan semuanya di tracing termasuk gurunya. Karena ini adalah kaidah plus kontak erat. Kontak erat itu syaratnya adalah jarak kurang dari 2 meter. Yang kedua adalah dia interaksinya lebih dari 15 menit. Yang ketiga itu ada occasion, ada kejadian-kejadian seperti batuk, bersin dan segala macamnya yang mungkin itu saat itu terjadi penularan. Jadi ini kontak erat. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah tracing. Kemudian setelah di tracing misalnya ada 20 orang di sekelas ini termasuk gurunya. Maka ketika di tracing ternyata cuma nggak ada yang positif, cuma yang positif anak inilah tadi, maka cukup anak ini yang isolasi mandiri, karantina, katakan seperti itu. Yang 19-nya masuk lagi sekolah, dan sekolah nggak perlu ditutup. Kan saya bilang tadi, jangan dikit-dikit kemudian nyalakan sekolah. Yang kedua, catatan lagi, sering ngomong begitu ada positif langsung disebut klaster sekolah. Nih, syarat klaster itu, ini pakai ilmu yang mudah saja biar masyarakat tahu nih. Disebut klaster itu kalau dia menjadi reservoir, sumber dari penularan. Jadi kalau anak ini tadi ternyata yang positif ini habis jalan-jalan dari dengan bapak ibunya di Jawa, besok masuk sekolah diperiksa positif, kita tahu kan COVID ini akan positif dengan pengecekan PCR itu kira-kira hari keempat atau hari kelima. Padahal hari satu udah kena, hari satu kena. Ya, hari kedua itu belum diperiksa nih. Karena gejala biasanya muncul hari keempat, kelima. Hari keempat atau walaupun nggak muncul gejala, saat itu dideteksi positif. Nah saat positif ini sebenarnya tinggal ditanya dari mana kemarin. Jalan-jalan dari Jakarta, ya wajar.
positif, langsung disebut klaster sekolah. Enggak begitu. Ini orang ini kan kena, bukan sumber penularan. Sumbernya di Jakarta. Itu tolong masalah klaster kayak gitu, nah diluruskan. Sebutannya aja bahwasanya di sekolah itu terjadi atau terpapar COVID-19, tapi bukan merupakan klaster. Ada syarat-syarat untuk jadi klaster itu. Di antaranya, Pak? Klaster salah satunya begini. Jadi nanti kalau dibuat chart ini ya, jadi ini misalnya si A kena karena dia kemarin dari Jakarta. Nah, ternyata si A ini dalam beberapa hari sekolah ini menimbulkan infeksi sama si B sama si C. Maka grafiknya sekarang udah dia jadi sumber sekarang. Tapi kalau misalnya si A kena dari Jakarta tadi, ternyata B sama C semuanya sampai Z ini dicek ternyata negatif, berarti kan nggak jadi sumber. Ini belum klaster. Tapi ketika dia sudah menjadi sumber penularan, maka baru disebut sebagai klaster. Jadi cukup mudah, cuman hati-hati kalau sekarang Omikron jangan mudah nuduh. Kalau dulu masih Delta ke bawah oke, karena yang positif pasti positif COVID, ya kan? Mungkin Delta juga. Tapi kalau sekarang mau nuduh Omikron harus buktikan dulu, sequencing dulu dong. Iya. Jangan-jangan ini bukan Omikron, ini gara-gara seperti itu. Dari awal saya semenjak pandemi, dan saya juga adalah seorang yang educator ya, pendidik juga saya. Saya profesor di perguruan tinggi, saya juga punya sekolah dari playgroup sampai SMA gitu seperti itu. Apa yang saya lakukan? Tolong camkan nih banget ini. Semua pendidikan itu harus kesepakatan tripartit, 3 pihak. 1, pemilik sekolah. Kalau sekolah negara negeri berarti pemiliknya pemerintah. Berarti ada wakil dari pemerintah di sekolah itu, yaitu pengawasan segala macamnya. Terserah apa namanya. Kalau dia swasta, yayasan. Seperti saya swasta sekolahnya. Berarti saya adalah yayasan, saya ownernya. Oke. Yang kedua adalah dewan guru. Pihak yang ketiga adalah orang tua. Jadi apapun yang terjadi di sekolah ini sejak pandemi atau sebenarnya sebelum-sebelumnya dan nanti ke depan, 3 ini harus bersepakat. Tahu apa arahan Presiden sekarang ini yang tentang Omikron ini misalnya? Dia mengatakan PTM laksanakan tetap, tapi berdasarkan kesepakatan sekolah. Yang dimaksud sekolah bukan kesepakatan guru aja, tapi 3 ini sepakat. Saya mengelola sekolah itu begitu. Kami kumpul, yayasan saya kumpul, guru dikumpulkan, orang tua dikumpulkan. Di mana nih keadaan seperti ini? Termasuk misalnya ada yang positif. Gimana keadaan kita ini? Udah sepakat. Yang lain tetap masuk, yang ini seperti ini. Yang ini nggak masuk. Ya sudah selesai. Sepakatannya dulu. That's okay. Kalau sepakat itu jadi enak. Orang teredukasi, semuanya safe, selamat, belajar tetap berjalan, kan keren. Yang boleh dilihat, ini pemerintah sekarang sudah membuat aturan khususnya untuk rumah sakit. Ada yang namanya physical engineering, yaitu rekayasa fisik. Coba lihat, saya sekarang di ruangan ini saya sekarang nggak pakai masker nih, masker. Ini kan di ruangan sendiri kan. Kalian yang wawancara saya pakai masker, dan oke lah. Ini ruangannya cukup untuk space ini. Jadi sekolah lebih-lebih lagi. Inilah saatnya untuk membuka pikiran, jangan berpikir sekolah itu nggak boleh, mohon maaf ya, nggak boleh kepanasan, nggak boleh kotor, nggak boleh kena angin. Ya kebetulan saya sekolah alam ya, jadi memang udah dari awal seperti itu. Jadi perhatikan kalimatnya. Kalau sekolah alam udah keren nih. Sekolah alam tuh punya catatan hanya 25% yang boleh ditempati bangunan. Jadi area itu 75% adalah ruang terbuka hijau. Nah, nanti saran saya untuk sekolah-sekolah adalah begini, jangan hanya sekolah adiwiyata yang sekolah cinta lingkungan itu tadi. Tapi sekarang tolong camkan yang namanya physical engineering itu lebih efektif dari prokes. Ini benar nih, udah diurutkan. Physical engineering lebih efektif ketimbang prokes. Apa itu physical engineering? 1, space. Lapang ruangannya. Maka kalau sekolah itu sempit, contoh saya sekelas itu cuma 20 di sekolah kami. Ini saran saya begitu juga ini ke depan ini. Ini kan kemarin berbondong-bondong, mohon maaf ya, ini juga singgungan untuk sekolah negeri ya. Kami dari swasta nggak dapat murid nih. Karena sekolah negeri itu menerima sampai bisa 20 kelas, satu kelas 40 orang. Itu kalau bahasa di daerah puncak sana padat merayap gitu kan, space-nya nggak ada lagi gitu. Nggak mungkin dia punya space 1,5 meter, 2 meter, nggak mungkin. Paling 35 cm itu jadinya. Nah, itu dengan standar kelas 6 kali 8. Jadi kami 20 ini, maka standarnya bisa berapa nih? Itu yang kedua, yang pertama space ya.
Yang kedua adalah airflow, aliran udara. Seperti ruangan ini bagus tuh aliran udara. Yang ketiga adalah sunlight, sinar matahari. Dalam penelitian Columbia University di Amerika untuk masalah SARS-CoV-2 COVID ini 100% mati oleh sinar matahari. Termasuk ultraviolet C. Yang ultraviolet C dia mematikan 100%. Jadi jangan takut. Maka saya menyarankan di sekolah itu kalau bisa sekarang ini udah kadung sekolahnya sempit ya, sekarang kurangi muridnya gitu, atau dibuat shift. Yang kedua sarannya ya itu sering-sering terpapar angin dan matahari dengan apa? Ya moving class lah. Dulu saya masih ingat masih kecil, sebelum masuk kelas itu dibariskan dulu ya, di mana? Di lapangan terdepan ya. Sekarang nggak ada lagi gitu, langsung masuk kelas semua gitu. Itu masih itu diulangi lagi tuh kayak gitu. Bahkan bisa ingat tuh SKJ dulu, senam kesegaran jasmani gitu. Itu enak. Terus habis itu belajar sebentar, keluar lagi. Begitu. Nah itu saran saya begitu. Bagi saya COVID sudah berakhir. Kenapa, Bro? Bagi saya ini ya. Nah, ini walaupun direkam tapi ini kan jangan ikuti kalau ini adegan profesional kan. Ini tanya kenapa udah berakhir? Karena tadi sudah saya sampaikan misalnya kemarin. Sekarang sudah ada beta, sudah pernah ada gamma, alpha, delta, omikron. WHO sudah mengatakan akan ada lagi. Padahal ini satu family ini banyak isinya. Nggak akan selesai nih kalau kita ikuti, kita turuti. Nanti diumumkan lagi. Kapan selesai? Nggak selesai. Sekarang dikatakan selesai satu ini. Contoh sekarang ini saatlah saya minta, mungkin ya, saya berharap pemerintah segera dengan tegas menyatakan bahwa misalnya ini selesai. Artinya selesai itu begini. Bukan selesai itu berarti nggak ada ini. Saya kasih contoh Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, mengatakan sudah selesai kita COVID di Inggris, walaupun kasusnya lagi naik. Karena alasannya sangat clear. Karena yang dimaksud kasus dalam ilmu kedokteran adalah yang masuk rumah sakit. Ya sekarang masuk rumah sakit kan sedikit katanya gitu. Ya kayak sekarang kami itu dari 50 bed untuk COVID itu 7 orang sekarang. Itu pun observasi. Di ICU nggak ada. Jadi artinya itu kenapa sudah berakhir mengatakan artinya ini sama dengan penyakit lain. Itu berakhir. Yang selanjutnya adalah kita semua sudah divaksin dan sudah 70% lebih. Teorinya itu herd immunity. Sudah herd immunity, percaya dong. Triliunan pemerintah itu ngasih kita ongkos untuk vaksin ini. Jangan sia-siakan ini. Malah tambah lagi semangat pemerintah tetap memvaksin ini, itu bagus. Percaya dong. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita sekarang udah adaptif. Masyarakat udah cerdas semua, kalian semuanya itu udah cerdas. Sekarang ini dengan ini udah tahu lah menempatkan diri. Prokes juga yang disebut prokes ketat itu adalah ketika misalnya kerumunan, ketika apa. Tapi ketika lagi nyantai, lagi apa, orangnya silakan aja, jangan terlalu. Apalagi jangan sampai prokes ketat waktu mau tidur ngapain gitu. Jadi itu kapan berakhir tergantung di kepala kita masing-masing.